البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang punya kitab disimak baik-baik. Sekarang kita masih berada pada pembahasan artikel tafsir kalimat tauhid. Kita lihat matan bagian atas itu matannya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, matan bagian atas itu. Wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan fadzalika bi amrayn. Artinya, apabila engkau ingin mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna, maka yang demikian itu diketahui dengan dua perkara. Masalah apa ini kira-kira barakallahu fiik? Yaitu masalah orang-orang yang menyembah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menamakan dengan wasaid, perantara-perantara, menamakan dengan syufa'a, para pemberi syafaat. Padahal itu orang-orang terdahulu barakallahu fiik menamakan dengan alihah, sesembahan-sembahan atau ilah-ilah. Sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu, perbedaan nama tidak mengubah hakikat. Perbedaan nama tidak mengubah apa? Hakikat. Hakikatnya sama. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya, sehingga dinilai syirik. Karena meminta seperti rezeki atau minta syafaat atau meminta perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Ta'ala, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu dinilai apa? Ibadah. Sehingga gak boleh memintanya kepada selain Allah Ta'ala, harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mereka namakan wasaid ini para perantara kami, syufa'a, para pemberi syafaat kami. Padahal apa? Padahal kalau zaman dahulu itu dinamakan dengan apa kemarin? Alihah, sesembahan-sembahan. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Al-awwal, yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengetahui keadaan mereka bagaimana. An ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu bitauhid ar-rububiyyah. Perhatikan ini, bitauhid ar-rububiyyah. Kita artikan. Yang pertama, yaitu engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir terdahulu yang Rasulullah perangi mereka dan Rasulullah bunuh mereka dan Rasulullah menghalalkan darah-darah mereka dan juga menghalalkan wanita-wanita mereka. Itu mereka bagaimana orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu apa? Adalah apa? Adalah yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, dengan keyakinan apa namanya ini? Tauhid rububiyah. Jadi mereka sudah mentauhidkan ar-rububiyah. Tapi ingat kaidah yang kita lewati, kalau cuma rububiyah saja enggak cukup. Karena itu apa? Setiap orang pun secara global meyakini dan mengakui Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Kita lihat, wa huwa annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbir al-umura illallah wahdah. Yaitu keyakinan bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan, tidak ada yang mengatur semua perkara kecuali Allah Ta'ala semata. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Cukup atau belum?
Cukup belum? Belum. Kenapa belum? Karena tauhid yang inti belum direalisasikan. Belum diwujudkan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Kaidahnya apa kaidahnya? Ingat-ingat kaidahnya. Tauhidu ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Dihafalkan itu. Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk mentauhidkan al-uluhiyah. Paham ini? Tauhid ar-rububiyah masih apa? Mengharuskan untuk apa? Mentauhidkan tauhid al-uluhiyah. Yang berikutnya, wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Jadi otomatis kalau sudah mentauhidkan uluhiyah, rububiyah ikut di dalamnya. Tapi kalau hanya mentauhidkan rububiyah belum cukup. Harus dia apa? Memurnikan ibadah, menyembahnya kepada Allah Taala. Itu tauhid al-uluhiyah. Kita lihat bagaimana keadaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Lihat kisahnya dalam Al-Qur'an Karim. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan yang mengatur semua alam semesta ini? Fasayaqulun, lihat itu, fasayaqulun Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tauhid apa namanya ini? Ar-rububiyah. Mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, Allah Ta'ala. Fakul afala tattaqun, katakan mereka lagi, tidakkah kalian mau bertakwa? Maksudnya, kenapa sudah tahu Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, kemudian yang menghidupkan, mematikan, kenapa kok tidak mau menyembahnya kepada Allah Ta'ala? Kenapa tidak mentauhidkan uluhiyah itu loh? Itu pertanyaannya. Kita lihat penjelasan bawahnya itu, perhatikan baik-baik. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, ubadul qubur al-an yaqulun. Lihat para penyembah berhala sekarang mereka mengatakan apa? Ubadul qubur, para penyembah kuburan, al-an sekarang yaqulun, mereka mengatakan madama annahu i'tarafa anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir fa innahu muslim. Lihat ini. Selama orang itu mengakui bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, maka dia muslim. Langsung kita muslim walaupun nyembah berhala. Intinya gitu. Walaupun nyembah berhala, nyembah kuburan, minta kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, Mbah Fulan, Mbah Alan, itu walaupun menyembah selain Allah Ta'ala, kalau dia meyakini, mengakui Allah Ta'ala itu pencipta, pengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, matikan, muslim langsung itu. Padahal baru tauhid apa ini? Rububiyah. Kita lihat. Idzan ma ma'na la ilaha illallah? Kalau demikian, berarti apa makna la ilaha illallah? Laisa laha ma'nan 'indahum. Berarti enggak ada maknanya di sisi mereka. Kenapa kok enggak ada maknanya? Karena makna la ilaha illallah itu maknanya besar. Konsekuensinya harus meninggalkan semua sembahan selain Allah Ta'ala. Mau berhala, patung, bulan, bintang, batu, pohon, kuburan enggak boleh sembah. Itu konsekuensinya. Karena di dalam la ilaha illallah terkandung berapa rukun? 2, an-nafyu wal isbat. Itu penting sekali. An-nafyu itu peniadaan, meniadakan semua sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian baru apa? Illallah, penetapan. Menetapkan semua peribadatan hanya murni untuk Allah Ta'ala. Otomatis apa? Kalau cuma meyakini Allah Ta'ala yang mencipta, mengatur alam semesta, ya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi masih nyembah berhala, belum terwujudkan tauhid al-uluhiyah. Allahumma musta'an. Lihat ini. Li'anna al-musyrikina yaqulun hadzal ladzi yaquluhu haula. Karena orang-orang musyrikin mengatakan inilah yang diucapkan oleh mereka-mereka. Belum masukkan dalam keislaman. Kita lihat lagi dipertegas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita ambil satu lagi, perhatikan itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, matan bagian atas itu, wa hadhi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Dan ini adalah permasalahan yang agung, yang jelas, nyata, gamblang dan penting. Wa hiya, yaitu
an ta'rifa annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidun bihadza kullih. Lihat itu. Bahwasannya engkau mengetahui orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka menyaksikan, bersaksi dan menyaksikan ini semuanya. Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, matikan, mereka meyakini dan mengakui. Wa muqirruna bih, lihat. Dan mereka juga mengakuinya, menyaksikan dan mengakuinya. Wa ma'a hadza, dan bersamaan dengan ini, lihat itu, lam yudkhilhum dzalik fil Islam. Perbuatan tersebut belum memasukkan mereka dalam keislaman. Lihat itu, belum memasukkan mereka dalam keislaman. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan belum mengharamkan darah-darah mereka, belum pula mengharamkan harta-harta mereka. Wa kanu aidha, dan mereka dahulu juga yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yata'abbadun wa yatrukuna asya'a minal muharramat khaufan minallahi azza wa jalla. Lihat ini. Mereka di samping meyakini dengan keyakinan tersebut, mereka juga sedekah, haji, umrah, beribadah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa diperangi? Perhatikan dulu, kenapa diperangi coba? Padahal salat, paham ya? Haji, umrah pun umrah. Meninggalkan perkara yang Allah haramkan, na'am. Tapi kenapa diperangi kira-kira? Karena belum mewujudkan tauhid apa? Al-uluhiyah, tauhid yang inti. Belum mereka wujudkan. Kadang nyembah berhala ini, berhala itu. Mafhum? Kadang minta kepada berhala ini, berhala itu. Belum terwujudkan tauhid al-uluhiyah. Berarti kesimpulannya yang harus diwujudkan tauhid apa berarti? Al-uluhiyah atau ar-rububiyah? Al-uluhiyah harus. Mafhum? Jadi enggak cukup hanya tauhid ar-rububiyah. Kita lihat syarah bagian bawah itu, perhatikan. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Simak bagian bawah itu ya, syarahnya ya. Hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jidda. Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang agung dan penting sekali. Wa qalla man ya'tani biha. Sedikit sekali orang yang mau perhatian penuh dengannya. Jadi kadang orang enggak peduli udah, yang penting meyakini Allah Taala mencipta, selesai katanya. Kita katakan belum selesai. Itu pun di zaman Rasulullah masih diperangi gitu loh. Yang penting Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki. Belum selesai ternyata. Nah kalau cuma kita bermudah-mudahan sudah selesai, nggak cukup. Lihat ini. Wa qalla man ya'tani biha, dan sedikit sekali orang yang mau perhatian penuh dengannya. Li'anna haula'i yaqulun, dikarenakan mereka mengatakan man aqarra bi tauhidir rububiyyah sara muslima. Ini syubhat mereka ini, lihat ini. Man aqarra bi tauhidi ar-rububiyyah sara muslima. Barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah, maka menjadi seorang muslim. Walaupun nyembah berhala, walaupun mintanya kepada Mbah Fulan, Mbah Alan tadi, minta ke kuburan, minta kepada para orang saleh mereka. Kata mereka, intinya dia meyakini Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, muslim sudah. Jadi pahami maksudnya? Walaupun nyembah berhala, itu versi mereka. Wa kana al-musyrikuuna fil jahiliyyah yuqirruuna bi tauhidir rububiyyah. Lihat ini. Dan dahulu orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka juga mengakui tauhid rububiyah ini. Wa indahum ibadatun kas-shadaqah wal hajj. Lihat. Mereka juga memiliki apa? Di sisi mereka juga ada ibadah-ibadah yang lain, sedekah, haji. Fahum yahujjun wa ya'tamirun. Lihat itu. Mereka juga berhaji. Mereka juga berumrah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yumit illallah. Mereka juga mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan mereka, orang-orang musyrikun di zaman jahiliyah. Ya'tarifuna bitauhid ar-rububiyyah. Lihat ini. Mereka mengakui dengan tauhid apa? Ar-rububiyyah. Cukup atau tidak ini? Ahmad, nggak cukup, karena tauhid yang inti, tauhid apa? Yang inti Ibrahim, al-uluhiyah. Kita lihat sini. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadat. Mereka juga beribadah dengan sebagian ibadah-ibadah yang lain. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadah lillah wahdah. Penting ini ya, ini di garis itu. Akan tetapi
tatkala mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata, lihat itu, walakin, itu di garis penting itu ya, maksudnya alasannya kenapa kok nggak dikatakan muslim itu loh, kenapa? Padahal keyakinan rububiyah, akan tapi tatkala mereka tidak memurnikan ibadah untuk Allah semata, bal ya'budunallah wa ya'buduna ma'ahu ghairah, bahkan mereka menyembah Allah dan mereka menyembah selainnya bersama Allah Ta'ala, saru musyrikin, mereka menjadilah orang-orang musyrikin karena menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah, nyembah berhala ini, nyembah Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Karena di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, otomatis kalau paham maknanya dan merenungi rukunnya, itu pasti meninggalkan sembahan selain Allah Ta'ala. Mereka tidak. Mereka pengennya berhala tetap ada gitu loh. Paham ya? Kadang nyembah ini, kadang nyembah itu, berhala yang ini, berhala yang itu. Lata, Uzza, Manat misalkan. Seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi perkaranya, kenapa kok tetap diperangi? Apa intinya ini berarti? Karena belum mewujudkan atau merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah adalah tauhid yang inti, yang didakwakan para nabi dan rasul, yang dengan tauhid tersebut adanya peperangan antara nabi dan umatnya. Sebabnya apa? Mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Ada banyak berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya karena masih ada sambungan agak panjang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.